Pusing dikit COVID, sakit koreng juga COVID. Sebenarnya ada apa enggak sih COVID? Ada nggak? Setelah selesai penguburan, baru datang hasil tesnya, ternyata negatif. Dokter cuma bilang, saya mohon maaf, ini yang meragukan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak semua yang meninggal karena COVID, belum tentu. Dengan demikian, karena orang banyak nggak mau ke rumah sakit, takut pusing dikit COVID, sakit koreng juga COVID. Mau jadi apa ini Indonesia? Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Sudah setahun lebih kita dilanda COVID, belum juga reda ini COVID. Sebenarnya ada apa enggak sih COVID? Ada nggak? Ada. Cuman karena dibuat ditakut-takutin, jadi orang takut. Na'udzubillah min dzalik. Pada bilang pakai vaksin katanya anti COVID. Saya punya teman divaksin 3 kali, pas ketiganya positif. Apakah menjamin vaksin ini terhindar dari COVID? Belum tentu. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi apa negeri ini kalau begini terus? Sholat harus jaga jarak. Yang saya perhatiin banget, sangat memprihatinkan ketika kita ziarah kubur, nggak boleh, dilarang ziarah kubur. Pekuburan disemprot disinfektan, mayat disemprot, sampai sebegitu. Demikian lupa. Kalau kita dikejar anjing atau digomah anjing, jangan anjing yang disambit, kita samperin anjing, Pak, tolong anjingnya jaga. Begitu juga ini COVID. Yang punya sampai Allah, minta sama Allah, dekatkan diri pada Allah, bukan menjauh. Harusnya seperti itu. Di masjid kita masuk masjid sholat, mesti cuci tangan, ya. Kan kita udah bersih, wudu, udah mandi di rumah. Saya nggak ngerti seperti ini. Bukan saya nggak percaya, tapi keterlaluan. Berapa kali saya menemui, saya punya guru Kiai Haji Dimyati, dia sakit tipes, dibilang COVID. Sekarang jadi bisnis juga di sini. Sedemikian rupa, na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah sekalian, yang namanya kematian pun dimanapun kalau sudah datang mati kita. Ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di dalam kitab Al-Majalis Saniyah diceritakan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam datang. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk-duduk, datang kepadanya seorang tamu. Assalamu alayka ya Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah. Alaikassalam. Baru sempat salam doang, ini tamu pertama, datang lagi tamu kedua. Cuman tamu kedua ini lain. Wala salam wala kalam. Masuk selonong boy, masuk aja ke rumah orang. Tengok tengok matanya, lihat matanya tertuju kepada tamu yang pertama. Dilihatin tamu pertama, dipandang nih dari atas sampai ke bawah. Dan itu langsung pergi. Tamu pertama nanya, ya Nabi Sulaiman, siapakah itu? Apa kata Nabi Sulaiman? Apakah ente berani ini? Berani. Maka Nabi Sulaiman, ente berani enggak? Bingung ini tamu pertama. Lalu Nabi Sulaiman menjawab, ente mau tahu itu siapa? Itu malaikat Israel. Mendengar jawaban Nabi Sulaiman seperti itu, keluar keringat mendingin, menggigil dia bingung, pucat pasi mukanya. Ya Nabi Sulaiman, engkau punya pasukan angin, terbangkan aku jauh kemanapun agar aku nggak ketemu orang itu lagi. Baik, kata Nabi Sulaiman,
sekejap mata Nabi Sulaiman masuk angin, diterbangkan oleh itu jauh sampai di sana apa? Kok ketemu lagi nih malaikat Israel? Itulah namanya kematian. Dimanapun kita mengumpat, walau fi burujin musyayadah, tempat gedung yang kuat, nggak bisa kita menghindar. Yang terpenting adalah persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Banyak ibadah pada Allah, dekatkan diri, taqarrub, tinggalkan maksiat, yakin pada Allah, tawakal kepadanya. Ini kan kita kadang-kadang mengabaikan, menganggap remeh kematian. Biasanya aja main catur terus begadang terus, mau kemana kita? Sampai larut malam sampai pagi terus, ya Allah ya Rasulullah, waktunya dibuang begitu saja. Sekarang orang meninggal begitu gampang, Pak. Belum lama saya punya tetangga rajin sholatnya 5 waktu selalu di masjid. 3 hari yang lalu itu saya tanya, kemana itu Bapak itu? Ya Pak Ustadz, dia meninggal. Masya Allah. Padahal tadi malam sama saya sholat, besok pagi udah nggak ada. Inilah ajal. Makanya kita harus persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya, kita banyak ibadah pada Allah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian kau lari padanya, fa innahu mulaqikum, pasti dia akan menghampiri kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu diberitakan tentang apa-apa yang kamu dikerjakan di dunia. Nih, ente lagi main karambol, main catur, main gaple. Nih, ente lihat sendiri. Nih, ente sholat, enak kita ada. Nih, ente lagi mancing nih. Nauzubillah min zalik. Yang terpenting persiapkan diri kita. Banyak-banyak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab An-Nasuhul Ibad, Imam Ali pernah berkata, "Man dakhala qabra bila zadin, faka'annama raqibal bahra bila sabinatin." Barang siapa yang telah masuk dalam kubur bila zadin, tanpa persiapan, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, mabuk setiap hari, joget terus, faka'annama raqibal bahra bila sabinatin, diumpamakan dia melalui lautan tanpa menggunakan perahu atau kapal laut. Inilah dunia, hanya permainan, Pak. Umur kita nggak tahu di mana kita meninggal, umur berapa, jam berapa, hari apa. Kalau kita nggak persiapan, sangat menyesal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat saya ngobrol sama seorang yang profesinya tukang mandiin mayat. Saya tanya, dia bekerja sebagai mandiin mayat kurang lebih sudah 25 tahun. Dibilang, saya, maaf Pak, apakah ada perbedaan orang yang nggak sholat sama yang lagi sholat ketika dimandikan? Ada Pak Ustaz. Dibilang begitu. Kalau yang sholat kita mandiin enak, lancar aja gitu, dibilang itu. Dan juga tukang gali kubur bilang, ini Pak Ustaz, kalau kita gali kubur untuk orang yang meninggal lagi sholat gampang, digalinya cepet, nggak capek. Kalau yang nggak sholat bagaimana? Wah, serem Pak Ustaz, serem. Bukan nakut-nakutin, serem, dibilang. Semua hafalan wudhu yang saya hafalkan hilang ketika saya mandikan orang yang nggak sholat. Nauzubillah min zalik. Juga saya pernah, ini satu pengalaman. Beberapa tahun lalu saya ada undangan di Menteng Atas, undangan acara 7 hari. Saya situ ngobrol dengan Ustadz Sulaiman. Dicerita, Ustadz, saya punya keponakan. Kenapa ponakan antum? Dia bilang gitu. Ponakan anak selama hidupnya nggak mau sholat. Kok begitu? Iya. Sampai kakak saya sendiri, Sulaiman, coba
ente bujuk tuh ponakan biar sholat. Kok bisa begitu ya? Iya susah Ustaz. Karena dia nggak percaya, siksa kubur nggak percaya dia. Siksa kubur nggak percaya, dia bilang udah mati, udah aja katanya itu. Enak ngomong-ngomong itu. Berapa bulan kemudian, ini keponakan Ustaz Sulaiman emang pintar, orangnya pintar, cerdas. Ngelamar kerja, dapat kerja ceritanya. Dapat kerja selama 2 bulan. Teman satu kantornya tuh orang tuanya meninggal. Ikut nih si Fulan ikut ke masjid, cuman nggak sholat. Ngeliatin orang sholat tuh begitu sambil ngerokok dia. Sampai ke pemakaman pun dia ikut. Apa yang disaksikan? Orang Jakarta kan kalau mau kita kuburin beli ya, beli itu. Selesai dikubur 5 menit, datang orang. Dia kok kubur di sini? Kenapa? Ini buat bapak saya, tolong gali. Ya udah, digali sama orang tuh. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min zalik, subhanallah. Jangan kita mengalami begitu. Baru 5 menit dikubur, dilihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang terjadi? Kain kafannya hancur, badannya penuh luka, bekas pecutan. Na'udzubillah min zalik, ya Allah, kita berlindung dari demikian. Maka kita jangan main-main di dunia. Jangan main-main, kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk ibadah Allah pada Allah SWT. Kerja, berangkat ke rumah, niatkan ibadah, insya Allah dapat pahala. Sungguh seram ternyata ya. Siksa kubur nggak percaya dia. Akhirnya begitu ya Allah. Masya Allah. Sampai sekarang akhirnya orangnya berubah. Dia pulang nangis, ya Allah ibu, maafin saya ibu. Tadi saya di pemakaman, kenapa? Sehat orang tuanya, begitu-begitu. Betul bu. Apa kata ibu? Siksa di kubur ada. Sekarang orangnya sudah sadar. Alhamdulillah sudah punya istri. Sholatnya sekarang rajin, nggak pernah tinggal sholat. Inilah satu pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Demikian khutbah yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur